Baik, saya akan presentasi hasil review jurnal yang berjudul Recent Trend in Chiral Supercritical Fluida Chromatografi. Saya bernama Fauzia, mahasiswa Fakultas MIPA Unsia, program Magister, dosen pengampu Prof. Renat Rinaldi Idris. Adapun daftar isi ada pendahuluan, teoritis, metode, hasil, dan aplikasi, kesimpulan, dan daftar referensi. Di mana kesimpulan superkritis fluida chromatografi adalah teknik gas hibrid dan HPLC yang menggabungkan beberapa fitur terbaik dari kedua metode tersebut. Ini sebenarnya sudah dikembangkan terus dikembangkan sampai sekarang. Pada tahun 1985, produsen sudah menawarkan peralatan yang dirancang secara khusus untuk superkritis fluida chromatografi. Nah, diagram di sini ada mobile fast yang masuk ke filter, kemudian diteruskan ke pompa, selanjutnya di injektor. Nah, di sini akan bercampur dengan sampel, kemudian diteruskan ke kolom, selanjutnya detektor, kemudian instrumen controller, selanjutnya akan dibaca oleh data system. Chirality mempunyai peran yang penting bagi makhluk hidup karena sebagian besar molekul alami termasuk protein, karbohidrat, dan lipid, di mana ini bioaktif geraknya itu bersifat chiral homolog, ada juga yang bersifat stereoisomer. Nah, bioaktivitas ini yang berbeda setiap lingkungan untuk mempertahankan hidupnya, seperti metabolisme, ekskresi, dan lain. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memurnikan stereoisomer diperlukan untuk bahan bidang aplikasi. Salah satu metode yang direkomend adalah superkritis fluida chromatografi. Selain dia lebih efektif, baik juga di skala analitik dan preparatif, di mana superkritis fluida chromatografi dikembangkan mulai pada tahun 1960 sampai 1980. Sampai sekarang sebenarnya masih dikembangkan. Fluida yang digunakan sebagai fase gerak adalah cairan superkritis yang diperoleh ketika suhu dan tekanan keduanya berada di atas nilai kritis. Adapun keunggulannya bahwa karbon monoksida terkompres memungkinkan perpindahan kinetik massa dan laju air yang lebih tinggi, pemisahan yang cepat, pemurnian lebih cepat, mengurangi limbah. Selanjutnya ada enantiomer. Enantiomer bayangan cermin yang tidak dapat diimpit, merupakan molekul yang berbeda. Di sini ada dua contoh, ada S dan R. Di sini S ketamin dan R ketamin. S ini stereoisomer yang berlawanan arus dengan jarum jam, sedangkan R searah dengan jarum jam. Keuntungan dari superkritis fluida chromatografi di jurnal ini yang pertama sekali nilai suhunya kritis rendah dan tekanan, yaitu suhunya 31 derajat dan tekanan 7,3 mPa. Kemudian tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak. Kelembamannya relatif, tersedia dalam jumlah besar dengan kemurnian mencukupi pada suhu rendah. Yang kelima, tidak menghasilkan limbah dan toksisitas rendah. Pelarut yang digunakan ada metanol, etanol, dan isopropana. Adapun pelarut yang divariasi ada asetonitril dengan rentang variasi 50 sampai 90%. Paling sering digunakan itu 50%. Kemudian ada 2,2,2 trifluoroetanol dianjurkan untuk alternatif yang tidak stabil bereaksi dengan alkohol. Adapun metode, yang pertama sekali ada instrumen. Nah, instrumen superkritis fluida chromatografi itu dikembangkan pada tahun 1962. Chromatografi fluida superkritis dan subkritis pada fase diam chiral untuk resolusi enantiomer fosfat oksida. 1980 kromatografi gas tekanan tinggi di atas suhu kritis. 1985 sebagian besar dilakukan dengan kolom dan instrumen tubular terbuka berdasarkan sistem kromatografi gas atau GC. 1990 sampai 2020 Zing dan kawan telah menunjukkan bagaimana superkritis fluida chromatografi yang dapat membantu dalam mengisolasi stereoisomer tunggal dengan dimensi pertama dan superkritis fluida chromatografi akhiral dengan dimensi kedua pada superkritis chromatografi chiral untuk tujuan analitik dan preparatif. Adapun di sini yang diambil bahan farmasi aktif yang mengandung pengontrol yang bertujuan untuk interkonversi in vivo stereoisomer. Dimensi HPLC akhiral pertama dapat digunakan sebagai metode desalting untuk matriks biologi kompleks sebelum metode superkritis fluida chromatografi chiral. Di sini digambar ada dua, yang di atas ini merupakan bentuk satu dimensi dari RPLC bahwa terdapat puncak di tengah, sedangkan yang kedua ini bahwa gambarnya itu dua dimensi dari superkritis fluida chromatografi, tetapi masih terdapat pengontrol yang di lingkaran warna merah jambu. Selanjutnya stationary fase, di mana efisiensi tinggi dicapai dengan bantuan fase diam mengandung partikel pori kecil penuh dan partikel berpori superficial. Contoh kromatografi di mana resolusi dasar oksida trans Stephen diperoleh dalam waktu 7,5 detik pada kolom 50 kali 3
mm. Ini diagramnya bisa kita lihat di sini, dia 7,5 detik. Adapun pemurnian semi preparatif dari keempat stereoisomer dari bahan farmasi aktif yang mengandung 2 pusat kiral dan juga menunjukkan prediksi yang sangat baik kemampuan faktor pemisahan. Ini diperoleh dari 5 subpatat dan ke-5-5-nya hasilnya bagus yang dibandingkan A dengan B dengan kolom yang disejajarkan. Kemudian fundamental studies, kondisi enantiomer solusi ideal merupakan alasan yang mekanisme pemisahan, misalnya melalui Flood Van Hoff atau pemodelan molekul, terutama jika terdapat beberapa senyawa dengan variasi struktur kecil. Contoh untuk fase diam pada polisakarida yang paling banyak digunakan adalah aplikasi superkritis fluida kromatografi kiral. Modifikasi atau mengelusi sampel dengan kosolvent sebelumnya dicampur dengan karbon dioksida dan ekstraksi injeksi, menyuntik sampel sampai padatan dari sel ekstraksi. Adapun aplikasinya yang pertama sekali itu di bidang farmasi. Di sini ukuran partikelnya dimodifikasi, bisa kita amati di tabel itu pada 1990 10, pada 2005 ada 5, pada 2010 ada 3, pada 2007 1,6. Nah, pengurangan progresif dalam ukuran partikel fase diam kiral telah memungkinkan pengurangan luar biasa waktu analis dari proses penyaringan seperti sebelumnya yang dibahas oleh Matre dan kawan-kawan. Kemudian ada produk alami ya. Nah, enantiomer dari 16 asam amino dicapai dengan fase stasioner kiral plak zinc yang merupakan CFP tipe sikat yang mengandung ligan zinc ionik berbasis quinon, berbasis quinidin dan terkenal karena kemampuan untuk menyelesaikan asam amino dengan APLC, maka dapat terfragmen secara sempurna lisinnya. Kemudian di agrochemical, campuran resimen masih digunakan dalam banyak kasus, bahkan ketika bioaktif stereoisomer diketahui berbeda secara signifikan. Nilai bioaktivitas individu diperlukan metode preparatif kiral, sedangkan metode analitik berguna untuk menilai laju degradasi isomer berbeda untuk menentukan nasib di lingkungan. Adapun produk makanan yang dari agrochemical yaitu buah-buahan, sayuran, teh, sereal, tembakau, bahkan sampel tanah juga digunakan. Kemudian fluorescence, metode superkritis fluida kromatografi kiral untuk menganalisis sampel ilegal metapetamin. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan enantiomerik apetamin dalam sampel urin dan membedakan antara konsumsi legal dan ilegal. Selanjutnya, kosmetik, superkritis fluida kromatografi kiral yang dihubungkan dengan MS untuk enantiorisasi langsung dari enomer petanol, bahan aktif yang sering ditemukan dalam bahan krim dan lotion untuk mendukung hidrasi kulit. Adapun kesimpulannya, kromatografi fluida superkritis telah dikembangkan pemisahan kiral sejak 1990-an sampai sekarang, di mana evolusi teknologi industri telah menguntungkan untuk mencapai efisiensi tinggi, enantiorisasi tinggi dalam lingkungan diatur di mana metode harus divalidasi secara menyeluruh. Selain itu, superkritis fluida kromatografi kiral sudah lama menjadi favorit karena manfaat pada skala persiapan dan skala analitis. Adapun daftar referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.